Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rinaldi, mahasiswa pasca sarjana pendidikan sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perencanaan mengajar dalam tingkatan mikro dan tingkatan makro, mata kuliah kurikulum dan asesmen pendidikan sosiologi. Nah, hal yang pertama yang harus kita pahami bersama mengenai apa yang menjadi latar belakang kurikulum itu sendiri. Kurikulum yang terjadi di negara kita banyak mengalami beberapa kali perubahan agar pendidikan Indonesia sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Dimulai dari kurikulum Orde Lama tahun 1927, tahun 1952, dan tahun 1964. Sedangkan pada masa Orde Baru ditetapkan kurikulum 1968. Kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA, dan kurikulum 1994. Pada masa reformasi ditetapkan KBK tahun 2004, KTSP 2006, dan terakhir adalah kurikulum 2013 yang sampai saat ini masih menjadi problem pendidikan Indonesia. Nah, oleh karena itu perlunya sebuah manajemen perencanaan kurikulum yang baik agar kurikulum dapat terlaksana secara apik dan terstruktur. Seringnya terjadi perubahan kurikulum menimbulkan beberapa pertanyaan. Bagaimana manajemen perencanaan suatu kurikulum, dan apa saja model-model perencanaan kurikulum yang dapat dikembangkan baik di skala mikro maupun di skala makro. Nah, selanjutnya kita akan membahas persoalan bagaimana tingkat institusional yang spesifik untuk pengajaran dalam kelas atau sering dikenal tingkatan mikro. Nah, yang kedua, tingkatan kurikulum umum atau sering dikenal tingkatan makro. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai perencanaan mengajar tingkatan makro. Nah, dalam tingkatan ini ada dua model yang akan dibahas. Yang pertama itu model Meagher dan Beach model. Nah, perencanaan pelajaran ini pada dasarnya mencakup 3 langkah. Yang pertama, menentukan dan menguraikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan pelajaran sedemikian rupa untuk mempertemukan dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, memperbaiki proses sampai diperolehnya hasil maksimal. Nah, menurut metode ini, mata pelajaran yang ditampilkan dalam pengajaran diharapkan dapat menopang atau merealisasikan tujuan pengajaran. Nah, model yang kedua itu model prosedur dan perkembangan sistem institusional atau PPSI. Nah, sistem instruksional dalam pengajaran ini itu suatu sistem, satu kesatuan yang terorganisir atas sejumlah komponen yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sebagai suatu sistem, pengajaran mengandung sejumlah komponen seperti materi, metode, alat, dan evaluasi yang semuanya berorientasi untuk mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Selanjutnya yang kedua, mengenai perencanaan mengajar tingkat makro. Nah, dalam tingkatan makro
kita akan membahas 4 model atau metode. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif atau rational Taylor. Nah, model ini menitik beratkan pada logika dan bertitik tolak pada goals and objective, tetapi cenderung mengakibatkan problem dalam lingkungan tugas. Nah, model ini cocok untuk sistem pendidikan yang sentralistik, di mana kurikulum dianggap sebagai alat pengembangan bidang sosial ekonomi. Nah, yang kedua, the Ration Interactive Model. Nah, model ini memandang rasionalitas sebagai tuntunan kesepakatan atas perbedaan pendapat yang tidak mengikuti aturan logik. Nah, model ini sering disebut model situasional karena asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan. Hal ini merupakan refleksi suatu keyakinan ideologis masyarakat demokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Nah, yang ketiga, the disciplines. Model perencanaan ini menitik beratkan pada guru-guru untuk merancang sendiri kurikulum berdasarkan standar sistematik tentang relevansi pengetahuan, seperti misalnya filosofis, sosiologi, atau psikologi. Nah, model yang terakhir ada yang namanya non-planning model. Nah, model ini adalah suatu model berdasarkan pertimbangan intuitif guru dalam kelas sebagai bentuk penguatan keputusan, tapi hanya sedikit upaya, kecuali hanya untuk merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Nah, yang terakhir, kesimpulan berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, yang pertama, manajemen perencanaan kurikulum yang baik itu harus memperhatikan aspek fungsi, asas-asas, prinsip, dan komponen perencanaan kurikulum. Yang kedua, terdapat 4 model perencanaan makro seperti yang dijelaskan tadi. Ada model rational Taylor, the rational interactive model, the disciplines model, dan yang terakhir non-planning model. Yang terakhir yang dapat saya simpulkan itu ada 2 model manajemen perencanaan mikro seperti yang dibahas tadi. Yang pertama adalah model measure and batch, dan yang kedua model PSI. Baik, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.